Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita sebagai muslim punya banyak kewajiban. Kewajiban yang berkaitan dengan ibadah, kewajiban yang berkaitan dengan muamalah, dan banyak lagi kewajiban yang lain. Namun jika dikerucutkan, kewajiban itu ada dua besar. Yakni kewajiban menyeru kepada kebaikan dan kewajiban menyeru untuk mencegah kemungkaran. Seperti halnya dalam Quran surat Ali Imran 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyuruh pada kebaikan, kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan menyuruh untuk mencegah pada yang munkar. Dan sesungguhnya mereka itulah orang yang beruntung. Jadi dari ayat tadi jelas kita disuruh untuk melakukan kebajikan, di mana kebajikan itu ada dua. Kebajikan untuk menyeru kepada yang ma'ruf itu pun kebajikan, dan menyeru kepada mencegah yang mungkar itu pun merupakan kebajikan. Ma'ruf adalah sesuatu yang artinya baik, gitu ya. Baik menurut nilai-nilai agama, menurut adat istiadat, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama tersebut. Baik, ma'ruf itu berkait juga dengan akhlak, perilaku, gitu ya. Lantas bagaimana untuk menyeru kepada kebaikan itu sendiri? Untuk bisa menyeru, maka yang perlu kita lakukan adalah kita sudah melakukan kebaikan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Kita menyampaikannya juga dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang mudah dipahami, komunikasi yang efektif, komunikasi yang nyaman, lemah lembut, dan komunikasi yang tidak menyakiti hati orang lain, begitu ya. Nah, menyeru kebaikan itu juga perlu kita lakukan untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita menyeru pada orang lain. Diri kita, keluarga, baru kita menyeru kepada orang lain. Lantas bagaimana dengan mencegah pada kemungkaran? Dalam hadis Nabi juga disebutkan saat kita melihat kemungkaran, kita bisa mencegahnya dengan tangan, dengan lisan, dan juga dengan hati. Dengan tangan yang dimaksud bisa diartikan sebagai kekuatan fisik jika memang yang dibutuhkan untuk mencegah saat itu adalah kekuatan fisik. Tapi juga bisa dimaknai dengan jabatan yang kita miliki untuk bisa menghentikan atau mencegah kemungkaran itu terjadi. Kemudian jika kita tidak memiliki kekuatan fisik maupun jabatan yang dimaksud, kita bisa melakukannya dengan lisan dan perkataan yang baik, dengan perkataan yang tidak menyinggung, sehingga orang bisa membatalkan niatnya untuk melakukan sebuah kemungkaran atau keburukan. Namun jika itu pun kita tidak mampu karena takut terancam keselamatan kita, maka bisa dengan hati, yakni dengan berdoa dan juga memihakkan hati kita untuk tidak menyukai perbuatan kemungkaran tersebut. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan memberikan hidayah kepada orang yang sedang melakukan kemungkaran tersebut. Kemungkaran, kemaksiatan, dan lain-lain yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Demikian saja materi singkat yang saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberi kita kemampuan, niat yang baik untuk selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Terlepas hasilnya seperti apa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hanya disuruh untuk melakukan hal tersebut, bukan berharap apa-apa tentang hasilnya, tapi hasilnya semua kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada banyak salah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.